Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang. Saya sendiri, Riko Apriliano dengan NIM 22050200007. Saya Melisa dengan NIM 2205020028. Saya Elisa Martianti dengan NIM 2205020021. Saya Vidya Purnassari dengan NIM 2205020009. Saya Arik Prayoga dari NIM 2205020032. Kami di sini membahas tema dengan judul kebijakan keluarga berencana di Kota Batam. Baik, saya akan menjelaskan di bagian latar belakang. Kota Batam sebagai salah satu wilayah yang mengalami pertumbuhan penduduk yang pesat, menghadapi tantangan serius dalam mengimplementasikan program KB. Batam memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia. Antara lain karena posisinya sebagai kota industri yang menjadi tujuan migrasi penduduk dari berbagai daerah. Hal ini mengakibatkan tingginya dinamika sosial ekonomi di Batam yang memengaruhi keberhasilan program KB. Untuk memahami mengapa kebijakan KB di Batam belum mencapai hasil yang diharapkan, kita dapat menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Donald Van Meter dan Karl van Horn. Teori ini mengidentifikasi 6 variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu kejelasan standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi eksternal atau bisa dibilang ekonomi, sosial, dan politik, serta sikap atau disposisi dari pelaksana kebijakan. Dengan menggunakan kerangka teori ini, kita dapat menganalisis berbagai kendala yang dihadapi oleh program KB di Batam secara lebih terstruktur dan mendalam. Makalah ini akan mencakup kajian teoritis, metode penelitian, analisis temuan, dan kesimpulan. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan kebijakan KB di tingkat lokal maupun nasional, sehingga program ini dapat berjalan efektif, terutama di wilayah-wilayah dengan karakteristik unik seperti di Kota Batam. Selanjutnya, pada bagian kajian teori. Dalam pelaksanaan kebijakan publik, keberhasilan atau kegagalan implementasi seringkali bergantung pada beberapa faktor kunci yang mempengaruhi jalannya kebijakan di tingkat lapangan. Dalam konteks kebijakan keluarga berencana di Kota Batam, tantangan implementasi menjadi perhatian utama, mengingat bahwa target pengendalian jumlah penduduk belum sepenuhnya terpenuhi. Kebijakan keluarga berencana yang mencakup penyediaan informasi kontrasepsi, layanan kesehatan reproduksi, serta edukasi tentang pentingnya merencanakan jumlah keluarga telah diupayakan pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat. Kegagalan implementasi kebijakan seringkali dianalisis menggunakan model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Donald Van Meter dan Karl van Horn. Menurut model ini, terdapat 6 variabel utama yang mempengaruhi efektivitas implementasi suatu kebijakan, yaitu standar dan sasaran kebijakan, sumber daya yang tersedia, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kondisi eksternal yang meliputi aspek ekonomi, sosial, dan politik, serta disposisi pelaksana kebijakan. Berdasarkan kerangka teori dari Van Meter dan Van Horn, setiap variabel yang disebutkan tadi memiliki dampak langsung pada efektivitas implementasi kebijakan KB. Kegagalan implementasi di Batam tidak hanya disebabkan oleh satu faktor saja, tetapi merupakan hasil dari berbagai faktor yang saling berkaitan dan mempengaruhi.
Analisis menggunakan teori ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hambatan dalam pelaksanaan kebijakan KB di Batam, dan menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan memerlukan dukungan dan perhatian terhadap keenam faktor ini. Selanjutnya, metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang dilakukan melalui pengumpulan dan analisis berbagai sumber ilmiah yang relevan. Sumber yang dianalisis meliputi jurnal, artikel ilmiah, buku, serta laporan pemerintah yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir terkait dengan kebijakan keluarga berencana atau KB di Indonesia, khususnya di Kota Batam. Studi literatur ini bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi kebijakan keluarga berencana atau KB dari berbagai perspektif teoritis, termasuk kerangka teori yang dikemukakan oleh Donald van Meter dan Karl van Horn. Akan membahas bagian pembahasan. Jadi peneliti telah melakukan analisis data dari hasil kuesioner, observasi dan dokumentasi untuk mengetahui implementasi program keluarga berencana di Kota Batam. Berikut analisis implementasi program keluarga berencana di Kota Batam. Ada 4 analisis implementasi program keluarga berencana di Kota Batam. Yang pertama itu ada komunikasi, yang kedua ada sumber daya, yang ketiga ada disposisi, dan yang keempat ada struktur birokrasi. Jadi saya akan membahas tentang apa itu komunikasi, apa itu sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Dalam konteks implementasi kebijakan, komunikasi merupakan salah satu faktor paling penting agar isi tujuan arah kelompok sasaran atau target group kebijakan dapat dipahami dengan baik. Selanjutnya yang kedua yaitu sumber daya. Jadi sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan. Hal ini dikarenakan bagaimana jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan dan peraturan serta akurat penyampaian ketentuan-ketentuan dan peraturan tersebut. Bila para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut kurang mempunyai sumber daya untuk melakukan kebijakan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut akan berjalan tidak efektif pula. Selanjutnya yang ketiga, disposisi. Jadi indikator implementasi kebijakan terhadap program keluarga berencana atau KB selanjutnya adalah disposisi, yang merupakan karakter penting yang dimiliki oleh kebijakan. Dalam hal ini adalah petugas kesehatan. Yang terakhir, yang keempat, struktur birokrasi. Jadi indikator implementasi kebijakan selanjutnya yang perlu dianalisis adalah struktur birokrasi, yang merupakan indikator yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Kesimpulan dari presentasi kami ialah keluarga berencana di Kota Batam merupakan program strategis yang bertujuan untuk mengatur pertumbuhan penduduk, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Dengan mempertimbangkan dinamika kependudukan yang kompleks di kota ini, program KB menjadi semakin relevan melalui berbagai upaya seperti sosialisasi, penyediaan pelayanan kompetensi, dan kemitraan dengan berbagai pihak. Pemerintah Kota Batam berupaya mencapai tujuan program KB. Namun, tantangan seperti perubahan sikap dan perilaku masyarakat serta keterbatasan sumber daya masih perlu diatasi secara bersama-sama. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.